Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-fatihil lima ughliqa wal khatil lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamala 'arsika wa malaikatika wa jamil khalqika antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka rasul. Allahumma yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Sa'adat kurama wal fudala, para imam, para bilal, ahli jatan kuasa, penghormat maknuriyah, ibu bapa, seterusnya para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kita awali dengan umul kitab seperti biasa. Kita hadiahkanlah surat Al-Fatihah ini terhadap arwah-arwah almarhumah ayahanda bunda kita, anak anda kita, saudara-saudara kita, juga guru-guru kita. Mudah-mudahan roh mereka dirahmati Allah dan dimasukkan ke surganya sebagai hambanya yang mukmin muslim. Dan kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang ada masalah, kita doakan supaya disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala masalahnya diselesaikan. Ala hadiniyah bi barakatil suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang alam sekalian, sama-sama kita melafazkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kata Allah yang memberi kita nikmat dan rahmat yang paling banyak yang tidak terhitung. Alhamdulillah kita dapat hadir ke rumah Allah semata-mata kita ni sebagai hamba-Nya. Dan kita ar-raja, ya, berharap pada Allah segala ibadah kita yang sedikit ini Allah terima. Allahumma amin. Kita masih lagi membicarakan tentang kehormatan masjid. Jadi tiap-tiap satu ada mesti kehormatan, ya. Itu sebabnya kehormatan seorang itu mesti bertahankan marwah itu. Kita tak boleh yang buruk itu nak disimpan, jangan diceritakan. Itu sebabnya Allah memberi hukum kepada orang yang mengata orang lain, ya, yang dikatakan membuat fitnah, ya, ataupun gosip. Ini kalau modernnya dosa, ya. Jadi petua orang tua dulu, kalau arwah bapak saya, dia petuanya senang saja. Angger kowe dijiwit sakit, ojo jiwit wong lain, gitu dia. Kalau kamu dicubit sakit, jangan kamu mencubit orang lain. Maknanya kalau kita mengata orang itu, ya, kan kita marah, jangan kita ngata orang. Nah, itu dia selamatnya. Ini Al-Hasan Al-Basri berkata, mas kawin, ya, mas kawin itu disebut seri kawin, ya, mas kawin atau seri kawin dari bidadari, yaitu khas untuk di surga besok, yaitu apa ini yang banyak ini yang membersihkan masjid nih, ya, yaitu menyapu membersihkan masjid, ya, membuat punya jaga mistar. Ada tai cecak, ya, dia ada gitu, kena sapu gitu. Berdari, yaitu menyapu membersihkan masjid dan memakmurkannya, termasuk tuan-tuan ni lah. Jadi para muslimat, para ibu jangan cemburu, ada juga bahagianya, ya.
Dia kata wildanun situ. Jadi kalau suami elok ikut suami besok. Kalau ikut suami ikut suami lah ya. Kalau berpisah katalah tak ada, dia dapat bahagiannya para muslimah pun ada sendiri ya. Jadi mas kawin itu ya. Jadi selalulah kita cuma satulah ya, kita sama-sama prihatin tentang budak bising ini. Dia malam tadi imam masjid negeri ya, jadi imam di sini dan ada pengajian. Budak-budak bising yang apabila nak mula sembahyang dia mula bising. Lepas tu senyap. Itulah. Jadi macam mana kita mesti perhatian kalau dia nanti macam itu saja. Masjid dibuat main, budak dia tak tahu. Jadi yang kita ni kena ambil perhatian lah. Masjid ya, di sini ada nanti masjid ni tak boleh begitu. Ini anak-anak kita ni yang bising. Elok dia datang masjid, tapi tujuannya tu apabila mula sembahyang dia dah bising. Ya, jadi mengganggu betul ya. Itu sebabnya khusyuk dia ada dua, khusyuk hati, khusyuk anggota. Khusyuk hati yang susah itulah dengar suara budak. Kalau khusyuk anggota boleh panggil ya, kita tidak goyang-goyang masa sembahyang itu, putuk mak ni nah. Tetapi kalau khusyuk hati ini memang susah. Takkan kita tak tahu ya, berarti bunyi nyangit. Itu budak itu. Dengan sendirinya kita menangkap. Jadi mas kawin tadi dari bidadari ialah yang pertama membersihkan masjid, yang kedua memakmurkannya ya. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Man asraja fil masjidi sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsi yastaghfiruna lahu madama zalika fil masjidi. Ini bagi orang yang menyalakan lampu masjid ini. Nah, sebabnya kalau ada orang jangan dimatikan, itu aja ya. Sesiapa yang menyalakan suatu lampu di masjid, maka selalu para malaikat dan hamalatul arsi, yaitu yang menjaga aras ya, membacakan istighfar, yaitu memintakan ampun untuknya selama lampu itu menyala di masjid. Tetapi kalau di siang tidaklah, membazir itu namanya, di masa masih gelap ya. Jadi orang yang memasangkan lampu di masjid ada kelebihannya. Malaikat memintakan ampun ya, jadi untung. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, masjid-masjid itu sebagai Baitullah di bumi, sedang orang-orang yang salat di masjid itu sama dengan tetamu Allah. Jadi tuan-tuan ya, para jemaah menjadi tetamu Allah, dan kewajiban tuan rumah adalah menghormat dan memuliakan tetamunya. Jadi gitu ya. Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu berkata, kehormatan itu ada 15 yang mengarang kitab ini ya. Yang pertama, memberi salam ketika masuk jika orang-orang sedang duduk. Tetapi jika tidak ada orang atau mereka sedang solat, maka memberi salam kepada dirinya sendiri. Itu dia. Dan hamba-hamba Allah yang solihin. Jadi kalau orang sembahyang tak payahlah kuat-kuat. Macam orang sedang mengaji, Assalamualaikum, tak payah kuatlah. Ini adab betulnya. Itu banyak yang diantara tak payah beri salam diantara orang tu sedang makan. Sedang makan ya, sedang wuduk, tak payah beri salam. Nanti dia macam mana ya? Dalam tandas. Ini diantaranya dalam masjid ya. Tetapi orang sedang solat. Jadi dia suruh kita menghormatkan masjid, yaitu assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Itu salamnya begitu ya. Saya ulang lagi, assalamu alaina min rabbina wa ala ibadillahis sholihin. Yang kedua, salat 2 rakaat. Kerana sabda Nabi SAW, likuli syai'in tahiyah, tiap-tiap sesuatu itu ada aturannya. Tahiyah di sini aturannya. Wa tahiyatul masjidi rakaatan, dan
aturan masuk masjid ialah solat 2 rakaat qabla apa yang dikatakan tahiyatul masjid itu. Jadi solat ini pun gunanya besok iaitu untuk menutup kalau kita solat waktu itu dia ada tak terbuat ya, jadi ditengok daripada solat sunatnya. Jadi solat sunat itu banyak ya. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli di dalamnya. Itu sebabnya ayat turun menegah, melarang jual beli pada hari Jumat. Ini sebabnya inilah dia berjual beli. Orang nak sembahyang, ada orang dagang makmun berkerumun membeli ya. Itu sebabnya dalam surat Al-Jumu'ah itu diturunkan. Yang keempat, tidak menghunus pedang. Tak boleh senjata ni ya. Makna musuh pedang ni kalau mestilah dalam dia punya sarung ni dihunusnya. Jadi kalau polisi dia mesti dalam pistol itu di tempat itu ya. Yang kelima, tidak mencari barang hilang dalam masjid. Ini punya dilarang ya. Pasal kunci tertinggal tu lain-lain, ini mencari barang hilang dalam masjid. Yang keenam, tidak bersuara keras di dalamnya kecuali dengan zikir jika tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau saya jadi imam, ada lagi makmum belakang, diletakkan yang dulu lah. Suara kuat. Gretoli kalau dia bahasa Jawa ya. Dia mengganggu ya, biar ada diletakkan. Ada Hadi Anwar dulu jadi imam, dia letakkan itu yang elok betul. Asar ke apa tu. Ya, kalau subhanallah subhanallah subhanallah. Betul, tapi mengganggu tu. Kerana apa? Itu sunat, yang sedang sembahyang tu wajib. Jadi utamakanlah yang wajib. Kalau tak ada semua habis, tak apalah, kuat pun tak apa. Itu lah. Jadi kalau anak-anak mengganggu, ya sama sajalah. Dia lari sana, lari sini, dia melaung saja ya. Tapi kalau lepas, elok pula. Kalau nak main di luar tak apalah, kalau dia tak sembahyang. Pasal di dalam masjid dia tak sembahyang. Padahal kita suruh ke masjid sembahyang. Dia tidak, dia bising, dia mengganggu. Ini cakap kasar tak apalah ya. Tapi untuk kebaikan kita lah. Masjid kita ni kita pelihara. Supaya kita semua nanti, macam tadi, mengapa kamu tak dakwah orang yang bukan Muslim. Dan bagi juga dia tak mau. Kita bagi banyak dah. Dia tahu dah ada banyak ya dalam TV pun ada. Tetapi dia tak dapat hidayat. Ya. Satu lagi ya, macam semalam disebut orang yang ada melakukan tariqah itu ya. Yang dulu kan ada ni. Dia buat kelambu ni memang ada. Bukan hanya di Indonesia. Di Malaysia tu pun banyak tahun 40, tahun 50. Saya pun masih ingat lagi di kampung saya itu Batu 37 Darat. Dia ada kelambu-kelambu sikit. Jadi ada seorang tua tu, dia mengaku dia dapat mukjizat. Tengok tu. Dia tak tahu, tak belajar tentang syariat, dia terus ke situ. Dia tanya, dia mengaku mendapat saya dapat mukjizat. Orang tu ditanya, macam mana Pak rupa mukjizat itu? Mukjizat dia, mukjizat bukan mukjizat. Atau seperipun rupini mukjizat. Mukjizat kok kaya apa? Ya kaya gandul kata dia. Katanya mukjizat dia turun itu macam betik tu. Mungkin dia mimpi ya, dia tidur mimpi dia dapat buah betik, dia kata mukjizat. Tengok macam tu. Apa tak sesat macam tu. Wallahuazubillah ya. Mudah-mudahan Allah rahmatilah ya orang yang macam itu ya, mungkin dia tak tahu, ikut-ikutan saja jadi macam itu ya. Yang ketujuh, tidak membujangkan urusan dunia di dalamnya. Macam muasyarat tu tak apalah. Itu hal kebaikan dengan dunia. Tidak melangkahi leher orang. Itu sembahyang tu yang. Itu sebabnya suruh letak. Itu sebabnya kalau orang sembahyang sunat, kita nak ke depan, dia belum sampai. Kita agak jauh sikit lah. Jangan depan tu. Pakai langkah saja. Macam orang Arab. Kalau di Arab, di gitu. Tapi di Malaysia ni jarang berlaku ya. Tapi itu kan kerana dia dilarang dia. Tidak melangkahi leher orang. Yang kesembilan, tidak bertengkar dengan